melalui apa yang kami dapat di sini juga kami bisa semakin bertumbuh, kami semakin mengerti tentang uh, bagaimana memanfaatkan ibadah di masa daring ini untuk melayani jemaat, melayani anak-anakmu. Bapak mau berdoa juga buat teman-teman yang belum hadir jika ada kendala, kiranya Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang terus menuntun mereka, dan juga jika ada yang dalam keadaan malas, kiranya Engkau yang mengetuk hati mereka, biarlah mereka nantiasa memiliki kerinduan untuk hadir, untuk datang ke sini. Mau berdoa juga untuk narasumber yang telah Engkau sediakan, kiranya mereka dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan juga kami mau berdoa untuk kendala-kendala yang di luar kuasa, di luar kendali kami, internet, cuaca, atau apapun itu Bapak, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam rancangan-Mu saja. Atas segalanya itu Bapak, kami ini manusia yang berdosa, kiranya Engkau yang mengampuni kami, biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Baik, aku serahkan ke Kak Debi. Terima kasih Jeremy. Iya, teman-teman seperti tadi, udah disampaikan ya sama Jeremy ya, kenapa bengkel musik ini diadakan. Ya mungkin kan, ibadah online ini bukan sesuatu hal yang, apa ya, eee, bukan sesuatu hal yang kita sudah pernah mengalaminya. Ini sesuatu hal yang, ya baru, meskipun mungkin sudah 8 bulan ya kita, melakukan ibadah online, tapi ini masih terbilang cukup baru lah buat kita ya. Jadi, mungkin ada teman-teman yang, bergumul, bingung gitu ya, sebagai MC kah, sebagai seorang, seksi acara kah, ini gimana sih, dengan ibadah online ini? Kadang-kadang mungkin juga, ya saya nggak tahu juga sih ya, tapi apakah mungkin juga ngerasa bersalah ketika ngebuat alur, kok kayaknya alurnya singkat banget gitu, cuman nyanyi, lalu kemudian di awal sebelum firman, nyanyi lagu, firman, lalu kemudian setelah itu, nyanyi lagu lagi, lalu kemudian, tutup gitu ya di dalam doa. Tapi di satu sisi mungkin, gimana nih kalau misalnya mau dibuat kayak, ibadah offline, tentunya itu terbatas dalam hal kuota, apalagi teman-teman kita mahasiswa, ya. Nah jadi, mungkin bengkel musik yang pertama ini kita akan sama-sama, coba diskusi ya bentuknya, kita akan sama-sama, ya ngobrol santai lah ya, ya diskusi. Mungkin kalau teman-teman ada yang, ingin ditanyakan terkait dengan juga alur ataupun terkait juga dengan, hal-hal yang, kalian, bingungin gitu ya, dalam ibadah, online ini, ya teman-teman boleh, eee bertanya, boleh sharing ya. Mungkin juga nanti kalau ada teman kita yang nanya, lalu kemudian ada yang mau sharing, mungkin juga kita bisa berbagi ya, berbagi cerita, berbagi berbagi pengalaman lah kalau bisa dibilang. Nah, saya nggak akan sendirian, saya akan saya mengajak gitu ya, menjebak gitu kalau katanya dia, teman saya gitu ya, Ririn ya, eee silakan, selamat datang Ririn, boleh memperkenalkan dirinya Rin, siapakah Ya, Anda? oke, selamat malam adik-adik semua. Perkenalkan, mungkin ada beberapa yang nggak pernah lihat aku gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang sudah. Perkenalkan, aku Kak Ririn dari alumni Exodus, sebenarnya alumni Setia Romangun begitu ya, angkatan 2001, kemudian mantan pengurus PMKJ juga, tahun berapa Dep? Ya 2000, udahlah, 2003 nggak usah ya, 2003 diketahu 2004. nanti ketahuan umur lu cuy. Ketahuan ya, astaga. Nah, kemudian aku jadi staf perkantas di Jakarta sampai tahun 2011. Kemudian 2012 sampai 2013 aku pergi bermisi lah gitu ya ke perkantas tebing tinggi, kemudian menikah, pindah ya ke Rantau Prapat. Nah, adik-adik, aku sebagai kalau masih bisa dibilang ya trainer MC pemusik, aku ikut TFT MC pemusik itu kalau tidak salah tahun 2008 2009. Dan terakhir aku ikut kuliah intensif tentang musik gerejawi, terus tentang ibadah gerejawi itu Februari tahun ini gitu ya. Worship as Belief di SCT RI gitu. Kayaknya gitu ya perkenalannya. Udah menikah.
Ya, Siapa didoakan. nama suaminya kakak? Sorry, kecil banget. Siapa nama suaminya? Oh, Jangan-jangan suami saya. yang dikenal itu suaminya kadang-kadang biasanya. Oh iya, suami saya Bang Rigop Darmiko, kalau kalian sudah pernah ikut pelayanan bareng. Pengalamannya. Iya, begitulah kira-kira pengalaman saya. Tuh kan Rin, jadi ketahuan tuh. Ada yang masih kelas 3 SD katanya tahun 2003. Astagfirullahaladzim. Makanya nggak usah year is just a number gitu kan, bukan itu. Tahun itu hanyalah angka, Baik. ya. Tapi nggak apa-apa, kan tua itu kan tanda kebijaksanaan ya coy. Oke lah. Ya. Ya, Rin, nih hari ini kita akan sama-sama ngomongin nih Rin. Teman-teman, adik-adik Sama-sama ini belajar ya, bukan ya sang sama-sama pakar. belajar. Iya. Ya, jadi kalau Ririn katanya suaranya kecil. Boleh di suara Ririn atau suara aku ya? Kalau Suara Kak Ririn. Suara aku, Ririn. ya astagfirullahaladzim. Kedengeran nggak? Iya. Udah. Oh, tapi kalau aku nggak pakai ini, aku nggak denger. Ya udah. Gitu. Ya, oke lah. Jadi begini aja ya, Ya. lebih jelas ya. Iya. Oke. Ya, tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin ada adik-adik pengurus yang mungkin juga mau sharing tentang pengalamannya, gimana Boleh. pengalaman kalian selama kurang lebih 8 bulan ini menjadi MC atau mempersiapkan mungkin ibadah online. Ada? Sebelum kita lebih lanjut nih, ada yang mau sharing mungkin kebingungan atau mungkin keanehan gitu ya, keanehan. Yuk teman-teman, adakah yang mungkin Kak, ini aku nih baru jadi MC, baru pertama kali jadi MC itu mungkin di tahun ini dan tiba-tiba pandemi gitu kali ya. Jadi bisa jadi kan kayak begitu ya, yang mungkin teman-teman yang baru akan melayani jadi MC mungkin. Ya pengurus PMKJ juga boleh loh sharing loh. Saya ini mungkin awal mulanya udah targetin jadi MC. Kamu MC bulan Juni 2020 ternyata pandemi gitu kan. Tapi mau nggak mau udah ada jadwalnya ya. Ya mungkin teman-teman atau adik-adik ada yang mau mungkin men-sharingkan, silakan boleh open mic atau mau ngechat juga nggak apa-apa kali ya kalau emang misalnya nggak pede ngechat, tapi ya bagusnya sih open mic. Ya. Kak, kalau dari aku boleh nggak? Aku nggak pengurus PMKJ sih. Aku cuman gini, kan beberapa waktu lalu kami kan evaluasi kan itu ya di dalam pembinaan ya, di seksi pembinaan PMKJ. Terus kita evaluasi lah gitu. Waktu itu kita baru sekitar 4 bulan ya mengadakan ibadah secara daring kan. Terus kita coba ceritakan gitu, ibaratnya gimana selama persiapan dan juga pelaksanaan ibadah daring yang udah mereka lakukan gitu sepanjang 4 bulan ini. Dan aku mostly mendengar dari teman-teman pengurus itu, yang mana juga dapat masukan dari jemaat PMKJ gitu ya, yang adalah teman-teman kampus ya, pengurus-pengurus pelayan di kampus. Hal-hal yang paling banyak disoroti adalah mengenai monoton gitu Kak. Jadi karena kan memang kita berpacu bukan dengan melodi ya, berpacu dengan waktu gitu kan. Jadi beberapa orang itu kayak udah punya template dari tiap ibadah online gitu, lagunya segini, urut, nggak usah mikirin soal alur gitu kan. Dan akhirnya ya udah kesannya kayak nggak, ya udah yang penting pilih lagu yang sesuai tema, tapi ya udah masukin aja lah yang supaya secara waktu masuk gitu. Itu sih yang banyak jadi sorotan mereka, yang akhirnya membuat tiap minggu ibadah dari kita tuh sama-sama aja gitu. Nah, udah sama-sama aja, kalau ibaratnya kita pas lagi offline gitu kan apa ya, walaupun mirip ya dari dari minggu ke minggu alurnya kah atau urut-urutan, tapi nggak terlalu ke notice, mungkin karena lihat orangnya ya, lihat wujudnya kan beda-beda ya, yang memimpin juga beda-beda kan tiap-tiap minggu gitu. Tapi ini kan kita juga kemarin tuh sempat memang
karena kita concern soal kuota ya kan, ya kita mengusulkan ibadahnya itu nggak pakai video gitu-gitu. Jadi beneran kayak kalau kata mereka kayak denger radio gitu, kayak denger radio kan. Jadi bukan ngerasa kayak ibadah. Akhirnya banyak dari mereka ngasih masukan gimana nih ibadah supaya nggak monoton dan juga nggak kehilangan esensi. Ini lagi ibadah loh gitu, bukan lagi dengerin radio atau YouTube. Nah itu sih Kak ya. Aku menyuarakan, kebetulan juga pengurus-pengurus yang kemarin dievaluasi itu kan udah pada selesai ya periode pelayanannya ya. Gitu. Jadi itu sih yang aku sampaikan untuk mungkin membuat kita notice juga ya apa sih yang sempat dirasakan gitu dari teman-teman yang hadir di PMKJ setidaknya gitu. Oke, thank you Bebet. Mungkin ya itu Kak, ada pada di chat juga ya. Iya, ini ada beberapa nih yang aku bacain ya. Kalau dari Emi ini Jeremy maksudnya kan ya. Ya kalau di PMKJ awal aku kebingungan banget karena rasanya awkward banget di kamar ngomong sendiri, tapi kayaknya makin kesini makin kebiasa. Lalu kemudian dari Yohanes dari Trisakti bilang, iya agak beda. Tiba-tiba pas ganti jadi online begini. Pertama-tama sih awalnya kayak masih pakai link YouTube. Terus sempat juga akhirnya jadi pakai instrumen, jadi WL-nya yang pakai instrumen untuk nyanyi ya. Nah selama online biasanya ada gangguan dengan sinyal atau kondisi rumah yang nggak kondusif. Sama kayak Jeremy dia bilang agak awkward ya karena banyak kurang ada respon. Kalau pas offline kan kita biasanya shalom gitu ya, biasanya nanti akan ada suara lagi shalom gitu ya. Kalau di online gini biasanya kita cuma bisa baca chat ya responnya ya. Kalau Jeremy juga bilang kadang kebingungan juga nyari singer atau pemusik karena di PMKJ kalau pakai YouTube waktu upload bisa kena take down. Iya, karena kalau di record dimasukin YouTube agak susah ya. Kalau Abed bilang, aku lebih khawatir jemaat nikmatin apa enggak ya ibadahnya, lagu-lagunya, dan sebagainya. Iya sih. Mungkin Karirin gimana Karirin? Meresponi akan hal ini nih, beberapa hal ini kira-kira. Iya, kalau kayak begitu sih memang gini, ketika kita ibadah offline pun gitu ya adik-adik, misalnya kita ngomongin PMKJ gitu ya, atau ibadah PMK waktu offline. Waktu kita datang setiap Senin atau di setiap teman-teman wilayahnya apa aja, aku lupa, Senin, Rabu, Jumat gitu ya? Kamis. Senin Selasa. Senin Selasa gitu ya. Ibadah juga ibadah yang kita lakukan di PMKJ ataupun di PJ di kampus kita secara offline kan sebenarnya ibadahnya tetap sama ya. Tetap sama gitu ya, mulai dari fellowship awal sampai kepada pengutusan, kita menjalaninya sama gitu ya. Coba lihat deh di PMKJ, apakah kita ada games yang membuat kita ibadah itu menjadi ibadah yang hidup? Enggak gitu ya. Di hari Jumat juga di PJ di kampus gitu, tidak ada, maksudnya hal-hal yang ditambahkan di dalam ibadah adalah sharing gitu ya, sharing hidup tentang dia menikmati Tuhan di dalam hidupnya begitu ya, atau dia sharing kesaksian pujian. Namun kesini itu di zaman kami, ketahuan ya tuanya ya, di zaman kami itu banyak sering terjadi. Tapi mungkin di zaman adik-adik waktu offline di tahun terakhir sebelum pandemi ini, mungkin saya waktu beberapa kali datang ke kampus itu kayaknya sudah nggak ada gitu ya, sudah berkurang. Tetapi tetap bisa dihidupi gitu ya, tetap bisa kita nikmati. Jadi sebenarnya kita rasakan monoton teman-teman, jangan adik-adik ya, teman-teman ya, biar seumuran. Jadi kita kita merasakan monoton ya teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak dilibatkan, kita tidak terlibat di dalam ibadah gitu ya. Nah, jadi karena ini bukan training MC pemusik ya. Jadi kan gini, ketika ibadah gitu ya, waktu ketika MC mengajak, mari bersama-sama kita menyanyi, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Gestur kita apa? Kita berdiri gitu ya, kita tepuk tangan. Aku gini-gini kekuatan nggak ya? Nah, kita tepuk tangan, kemudian kita berdiri. Misalnya cari 5 teman, 2 teman misalnya yang it's good to see you here with me. Nah, hal-hal demikian karena MC melibatkan jemaat, ketika MC menyatakan undangan Allah kepada jemaat untuk menikmati hadirat ibadah, dan jemaat meresponi dengan misalnya
apa namanya, bertepuk tangan, misalnya shalom, disapa lagi shalom. Nah, hal-hal yang demikian itu adik-adik waktu online itu hilang, ya kan? Jadi kita itu karena kuota, kita sering matiin apa tuh namanya? Apa sih istilahnya? Kamera. Matiin kamera gitu ya. Sehingga ini mohon maaf nih, mungkin beberapa kita biar kelihatan kita hadir gitu ya. Kita tetap online kelihatan, kita matiin kamera, namun sesungguhnya misalnya nih kita dengan mengerjakan hal-hal lainnya, kita tidak sedang benar-benar mempersiapkan ibadah. Mungkin di awal-awal ya kita mungkin masih canggung yang dibilang tadi Jeremy ya. Aduh kayaknya awkward banget, aneh ibadah online tuh kayak mana bisa menikmati persekutuan. Tapi gini, memang kita di dalam ibadah ini kalau misalnya saya mau bukain ininya bisa nggak ya? PPT-nya boleh. PPT boleh ya? Mungkin agak sedikit panjang dan mungkin bisa menjawab semua. Boleh ditampilkan? Ini PPT-ku agak panjang karena ini PPT TMP-ku untuk kampus dan gereja, tapi nanti aku bukain hanya beberapa saja yang memang penting ya. Oh, udah nggak pernah lagi nyanyi It's Good. Oh, bebek, generasi kita beda. Oke, next deh. Karena online mungkin ya. Oh iya. Oke, next. Next. Look, nggak kelihatan. Next. Sorry, kayaknya ini masih aku belum ubah ya ininya. Tampilannya next deh. Nah ini adik-adik, yang bagian yang pertama aku mau bukain. Kita inget nih Roma 12 ayat 1. Teman-teman, ini yang aku rasakan, entah Debbie dan Bebek waktu pelayanan di kampus. Sorry, belum deh. Ntar dulu, bahas yang tadi. Waktu ibadah di... Balik ke Roma yang tadi. Back dulu, Ben. Lagi. Ya, oke ini. Kan lagu tersebut. Halo? Ya, udah. Oh, jelas ya. Silakan. Jadi karena bukan MC-nya yang menyanyikan, Deb, yang menyanyikannya misalnya singer. Jadi dia cuman ngajaknya gini. Ya, kita bernyanyi lagu ini. Udah. Nah, itu juga ya menurutku tidak si pemimpin pujian yang harusnya dia memahami dan menghidupi ibadah yang sejati itu nggak dilakukan, sehingga ibadah yang hidup itu tidak terwujud gitu, sehingga kita merasa ibadah monoton aja. Ya kita bernyanyi lagu ini, ya kita mau masuk firman nyanyi lagu ini, ya kita mengakui dosa mari bernyanyi. Pengutusan atau kan kita semenjak pandemi ini tidak ada persembahan ya, maksudnya respon firman, kadang-kadang firman tutup ibadah udah selesai gitu ya. Nah pengutusan juga gitu, kadang-kadang itu yang dipotong, jadi firman selesai. Nah, harusnya bisa disimpulkan apa yang menjadi mendorong, memotivasi begitu ya. Next. Nah, ini sekaligus aku menjawab semua ya. Next. Soalnya ini kayaknya aku bikin putaran yang banyak itu gambarnya dulu, ininya. Aduh, sorry tadi aku belum perbaiki. Lupa gitu. Nah, jadi ini juga ya. Jadi perannya pemimpin pujian itu jangan ditinggalkan walaupun kita lagi offline. Kita harus tetap membawa jemaat masuk ke hadirat Tuhan. Ini penting. Jadi benar-benar kamu persiapin ibadah kita ini yang nanti bagiannya baik pemimpin pujian kan ada MC, ada pemusik gitu ya. Pemusik nah, aku belum tahu nih kalau di PMKJ pemusiknya tetap ada atau dijalanin lagu. Meskipun kita ngambil lagu dari YouTube atau kita ambil karaokean dan ada satu orang yang menyanyikan begitu ya. Itu kemarin aku pelayanan di bukan. Aku lupa di mana ya. Pokoknya Universitas Pancasila gitu ya. Dia karaokean, satu singernya yang menyanyi. Jadi beda MC, beda internet. Beda halo? Ya internetnya. Halo, Kak. Iya, halo. Udah bisa terdengar kok, belum? Dengar kok. Masih dengar kok. Iya ya. Soalnya tadi internetnya kayaknya unstable. Nah, jadi gitu. Sampai mana tadi aku? Oh ya. Jadi ada karaokean gitu, ada singer yang nyanyikan. Nah, maksudku walaupun pemilihan lagunya MC sendiri tidak menyanyikan karena mungkin secara kapasitas, aduh suaraku kurang bagus, jadi ngajak orang untuk jadi singer.
tapi dia benar-benar mempersiapkan lagu pertama sampai lagu terakhir benar-benar sama seperti kita persiapan PMKJ offline atau persiapan ibadah kampus secara offline. Kita doakan benar-benar lagu pertama sesuai alur, sesuai temanya, sehingga benar-benar ingat ya kalau kalian training MC pemusik kan, ibadahnya tuh semakin naik, klimaksnya firman Tuhan, turun bukan moodnya turun, tetapi diutus untuk mengaplikasikan firman, diutus untuk mengerjakan pelayanan, mengerjakan pemuritan, penginjilan, dan pelipat gandaan. Begitu sih. Jadi hal yang pertama kuncinya adalah di pemimpin pujian sendiri, gitu. Kedua, ya bagian dari esensi ibadah, gitu ya. Yang pertama pemimpin pujian, kuncinya pemimpin pujian. Yang kedua adalah ibadah itu sendiri, gitu ya. Nah, next deh. Nah, ini ya, jadi adik-adik bisa baca pemimpin pujian dipakai untuk mempersiapkan, memimpin, menerjemahkan karya Allah, memimpin umat Allah masuk hadirat Allah. Ingat, seorang pemimpin pujian itu adalah, tanda kutip ya, wakil Allah yang menyatakan undangan Allah kepada jemaat supaya jemaat bisa menikmati ibadah gitu. Next. Ini yang bagian poinnya ini yang tadi kakak mau ingatkan. Next. Sorry ya, agak lama ini kakak. Oke, nah itu dia tadi ya, seni mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jadi perlu kepekaan rohani yang terus dibangun dan menjaga HPDT. Lanjut. Next. Next. Sorry ya, jadi agak lama nih. Oke. Lanjut. Nah, ini dia gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Yang bagian ketiga ini yang aku mau bicara tentang bagaimana ibadah mengekspresikan iman gitu ya. Jadi ketika jemaat memanggil kita dalam pujian, mari beribadah gitu ya, mari bersukacita. Nah, harusnya gestur kita pun ikut gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa MC menyatakan panggilan Tuhan kepada umat Allah dalam ibadah dan jemaat untuk mengikuti gitu ya. Jadi ada karya kita juga di dalamnya gitu. Nah, itu sangat penting adik-adik dan itu yang yang membuat kita seolah-olah kok ibadah monoton gitu. Sebenarnya memang kita mematikan video untuk mungkin mengurangi kuota gitu. Tapi akan lebih sangat baik kita boleh komitmenkan diri kita sebagai jemaat untuk setia bersama dengan menyadari di dalam anugerah Tuhan sebagai tubuh Kristus, meskipun online dimanapun kita berada, kita sedang bersekutu. Penghayatan inilah yang menolong kita untuk kita bisa nikmati ibadah begitu. Namun kalau misalnya bentuk ibadahnya seperti apa, apakah harus kita tambahkan dan lainnya? Justru kalau kita mau menambahkan sesuatu begitu ya, justru akan kehilangan esensi gitu ya. Kalau kita misalnya menambahkan sesuatu juga itu akan menambahkan mungkin kuota juga gitu. Tapi menurut saya akan sangat lebih baik gitu ya, supaya ibadah itu tetap hidup gitu ya. Beberapa gereja gitu ya meminta supaya persekutuan-persekutuan gereja ketika ibadah mulai dari awal sampai akhir tetap semua buka video gitu ya. Jadi ketika gestur berdiri, kemudian responsoria gitu ya. Kemudian ketika saut-sautan kata gitu ya dari ketika votum dari penatua ke jemaat, kemudian ketika pengakuan dosa gitu ya, syukur kepada Allah gitu ya misalnya. Nah, seperti itu mereka meminta untuk video dibuka. Sehingga saya secara pribadi sih ya gitu ya, kan kita lihat itu ibadah susunannya sama-sama aja gitu. Tetapi saya juga bisa tetap menikmati ibadah yang hidup gitu sih. Mungkin panjangan tapi ya gitu deh pokoknya ya penjelasan dari saya. Ada yang nambahin coba Debbie atau Beben mungkin atau siapa lagi yang di sini? Kalau aku mau explore kali ya Karin ya, mau explore nih ya. Tadi kan dibilang suaraku kedengeran ya? Suaraku terdengar ya? Kan tadi kan dibilang salah satu halo. Iya kan tadi Ririn kan bilang gitu ya, Kak Ririn kan bilang bahwa salah satu yang memegang peranan penting adalah sebagai si pemimpin pujian. Halo, gitu ya. saya jelas suaranya? Jelas. Terdengar kok, Kak.
Oke, iya. Suaraku dengar nggak, Rin? Oke, udah. Debbie ada tambahan atau dari Bebet? Silahkan. Ya, aku mau explore. Suaraku kedengeran nggak, Rin? Rin, suara gue denger nggak, Rin? Kak Debbie suaranya juga terdengar kok. Mungkin Kak Ririn nggak bisa dengar Kak Debbie aja. I see. Berarti aku yang kayaknya agak pindah ruangan ya, karena agak susah nih wifi di sini. Iya, memang ya. Ini salah Iya. satu pergumulan dan Iya. permasalahan online ya. Atau yaudah deh, kita explore aja deh kalau nggak ya teman-teman ya. Kan Ya. tadi kalau misalnya dibilang sama Ririn, salah satu yang memegang peranan penting dalam ibadah itu menjadi hidup atau ibadah itu kalau bisa dibilang fokusnya kepada Allah adalah seorang pemimpin pujian atau dalam hal ini MC. Nah tapi memang masalahnya itu seringkali, nggak tahu apakah teman-teman yang juga jadi MC ini mengalami atau enggak ya. Nah, memang masalahnya seringkali adalah kita sebagai MC itu merasakan sebuah suasana yang memang sangat berbeda dari ibadah offline. Mungkin salah satu suasana yang dirasakan adalah seolah-olah tidak ada yang melihat. Seolah-olah tidak ada yang melihat, karena kalau misalnya kita offline kan sikap tubuh, lalu kemudian maksudnya gini, ada yang lihat itu kan membuat kita nggak sembarangan bersikap ya. Ya nggak sih, kalau misalnya kita lagi ibadah misalnya ya, ibadah dengerin firman, lalu kemudian atau misalnya jadi MC lah, MC di depan dilihatin sama puluhan orang. Kalau kita melakukan kesalahan sedikit aja gitu ya, entah itu dari gerak-gerik tubuh ataupun juga omongan, itu biasanya kan itu menjadi tekanan tersendiri ya. Tapi kalau misalnya online itu kan biasanya karena seolah-olah nggak ada yang lihat kita, padahal sebenarnya juga kalau kita open cam dilihat ya, terlihat. Nah, mungkinkah ini pertanyaan sih ya sebenarnya ya. Mungkinkah itu juga membuat mengurangi gitu ya. Jadi perasaan untuk saya bukan mau bilang karena nggak ada yang lihat lalu kemudian nggak serius sih. Cuman seringkali memang ketika nggak dilihat gitu ya, itu kita kayak ya udah gitu seadanya gitulah ya kalau bisa dibilang. Nih aku mungkin juga harus tanya sama teman-teman kali ya, tanya dulu ya sama teman-teman yang mungkin juga jadi MC. Apakah mungkin juga merasakan hal yang sama atau apakah mungkin merasakan hal seperti itu bahwa nggak ada yang melihat itu mengurangi ketegangan, tekanan gitu ya, tetapi itu juga membuat akhirnya seolah-olah memberikan ya udah seadanya aja lah gitu. Gitu nggak sih teman-teman? Ini kita diskusi aja ya. Kalau enggak kayak gitu ya bilang aja gitu ya. Berarti saya salah gitu. Kak, aku boleh merespon ya, nggak apa-apa ya. Walaupun yang ngomong yang angkatan tua-tua, tapi tetap menunggu kalau ada adik-adik pengurus di sini yang mau kasih responnya juga tetap boleh ya. Mau open mic atau kasih di chat. Kalau aku jujur ya Kak, waktu awal-awal gitu kan, aku kan, misalnya kan kita kan juga staff itu kan ini ya, pimpin pujian dan ibadah kan kalau di rapat staff gitu-gitu kan. Awal-awal tuh kayak memposisikan diri pas lagi jadi MC itu, tapi secara online itu kayak berasa lagi ngomong di, bukan kemudian jadi kalau aku ya, bukan kemudian jadi dalam tanda kutip meremehkan atau mengecilkan persiapannya. Tapi secara nggak sadar nih, pas lagi di hari hanya gitu ya, memimpin ibadah, tapi terkesan kayak lagi ngomong di coffee shop gitu, kayak lagi rapat aja gitu, ngomong kayak misalnya, jadi aku sekarang seperti ini. Maksudnya kayak apa ya, kan kalau kita langsung, kita punya tuh kayak gestur-gestur dan intonasi-intonasi yang kita kasih penekanan gitu kan. Mari kita berdiri, mari kita menyanyikan lagu ini. Jemaat Tuhan, gitu. Maksudnya kan ada kan hal-hal yang kayak gitu ya Kak ya. Nah tapi aku secara nggak sadar waktu di awal-awal tuh jadi kayak teman-teman, jadi kayak ngomong podcast gitu loh, kan kita kalau ngomong podcast gak ada yang teriak-teriak gitu ya, kayak mari kita nyanyikan lagu ini. Nah maksudnya kan awal tuh nggak notice gitu kan, terus ikutin tuh ibadah-ibadah di PMKJ atau di kampus gitu ya, dan ternyata dialami juga tuh, walaupun misalnya nih aku tahu nih adik ini kalau lagi offline itu mimpin pujiannya nggak kayak gitu kan, tapi pas lagi online itu kedengarannya kayak
kayak ngomong berdua doang gitu, kayak karena kan kita memang nggak ngeliat siapa-siapa kan ya Kak ya, kayak cuman ngomong sama sedikit orang gitu. Iya. Dan beneran cuman apa ya, ya memposisikan diri kita itu kayak ditelepon, nah gitu, kayak ditelepon kayaknya ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan memasuki, padahal kalau kita lagi langsung tuh ya, kita punya satu hal yang harus kita persiapkan, termasuk kita memimpin sebagai MC ya. Kita memimpin dari suara kita, memimpin dari gestur tangan dan sebagainya, dan itu baik buat kita secara MC ataupun buat jemaat, kan Tuhan pakai ya Kak ya untuk menggerakkan dan juga untuk membangkitkan suasana ibadahnya, gitu sih Kak, kayaknya aku perhatiin dan aku alamin juga kayak gitu. Iya, ya. Iya, maksudku ya kadang sebenarnya kan cuman ya cara nggak sadar karena ngelihatnya kamera, ngelihatnya handphone, ngelihatnya laptop, itu jadinya kesannya kayak kita lagi sendirian gitu. Padahal sebenarnya nggak lagi sendirian ya, kita tuh lagi dilihat juga sebenarnya, lagi mimpin, kalau tadi katanya Karirin ya lagi mimpin jemaat Tuhan gitu kan ya. Ya, tapi memang gimana kita dapetin feel-nya itu sih mungkin poinnya ya. Gimana dapetin feel bahwa meskipun yang saya lihat adalah kamera, yang saya lihat adalah handphone, laptop gitu ya, tapi kita tetap bisa dapet feel bahwa di balik handphone dan kamera, handphone, laptop dan juga kamera laptop ini ada puluhan jemaat yang lagi tonton saya, ya. Ada puluhan jemaat yang, atau bukan nonton lah, ada puluhan jemaat yang lagi bersama-sama saya beribadah, atau ada puluhan jemaat yang lagi bersama-sama dengan saya datang atau dipimpin untuk datang kepada Tuhan. Mungkin feel seperti itu juga gimana ya Karirin ya untuk ngedapetinnya tuh Kak? Iya, boleh ini Debbie atau Jeremy yang aktifin ya? Coba Ini buka yang bagian di Dace, say, di Dace. Ruben. Apa? Ruben Kak, Perkantas Jakarta. Ruben Kak. Perkantas Jakarta. Ya, Ben, tolong Ben di bagian di Dace. Sama. Susunan ibadah mula-mula. Ya, di Dace jemaat mula-mula. Ada nomor slide-nya nggak Kak? Nomornya ya, ada lagi. Halamannya gitu. Oh ada, 17. Slide Ya, yang ke-17. Sambil dicari ya, bagaimana mendapatkan feel-nya, yang aku rasakan sama sih waktu di awal-awal ibadah. Mungkin waktu awal-awal ibadah online, aku tidak menjadi MC atau tidak menjadi pemimpin pujian. Sorry ya kalau agak delay, ini internetku agak error, padahal aku udah naik ke atas gitu. Jadi, apa itu tadi namanya? Ini faktor usia, agak lupa tadi mau ngomong apa. Oh, jadi gini, aku menempatkan diriku waktu awal jadi jemaat, sama seperti itu feel-nya gitu. Gimana ya rasanya ya? Maksudnya ibadah, padahal begini, kita tahu kenapa sih kita harus datang ke gereja? Kita bisa kok ibadah di rumah, betul kan begitu ya? Waktu ini sebelum pandemi gitu. Karena kita mencari persekutuannya gitu. Kita bisa kok ibadah di rumah, dan ibadah online itu sudah ada dari zaman dulu gitu ya. Sudah ada dari zaman aku kuliah, itu sudah ada di Amerika atau di Eropa begitu ya. Saya lupa di gereja apa, mereka ibadahnya online gitu. Dan kita waktu itu mengkritisi ibadah online bagaimana gitu ya. Waktu itu saya ingat waktu kami TFT sudah pernah dibukakan begitu ya. Nah, ibadah online oke. Kita beribadah adalah untuk kita mengalami perjumpaan dengan Allah gitu ya. Secara pribadi di dalam momen yang sementara dalam artian 1 jam, 2 jam, atau 1,5 jam ibadah. Kita menikmati momen itu. Nah, yang berbedanya, yang menjadi feel-nya adalah persekutuannya. Bagaimana kita punya perasaan yang sama, bukan perasaan yang sama, sebagai kesatuan tubuh Kristus gitu ya. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita berjumpa dengan umat percaya, sesama orang percaya,
kita beribadah bersama nih, sehingga kita dalam kesatuan tubuh Kristus ini file yang mau saya bukakan. Jadi sebagai kesatuan tubuh Kristus, jemaat mula-mula mengalami yang namanya atau merasakan satu sakramen, gitu ya. Bagaimana mereka menerima roti, menerima anggur atau menerima darah, menerima daging, menerima darah dan daging Kristus sebagai kesatuan tubuh Kristus yang sudah Allah berikan lewat tubuh Kristus kepada kita, begitu ya, lewat kematian Kristus dan kita terima. Nah, feel kesatuan tubuh Kristus gitu ya, dalam satu sakramen yang sama, itu yang membuat kita, dan akhirnya waktu itu saya merasakan feel itu gitu. Jadi walaupun saya sendiri awkward banget ibadah, ya maksudnya walaupun juga sama suami, tapi akhirnya ketika saya menyadari, oh iya ya, saya ini sedang bersama dengan tubuh Kristus lain, entah di mana mereka, begitu ya, saya bersama dengan mereka sebagai satu tubuh Kristus sedang mengalami sakramen yang sama gitu ya, mengalami menerima darah dan daging Kristus gitu ya, lewat lewat ibadah, lewat perjamuan kudus yang sama begitu, atau kita lebih tepatnya lewat ibadah PMKJ yang sama gitu. Nah, di sini nih, ini susunan ibadah mula-mula nih kan seret panjang gitu ya, bukan yang ini sih, nextnya Dek, next atau sebelumnya ya? Next kayaknya, yang next, iya nextnya. Gitu. Nah, ini ibadah mula-mula ini tuh pun kan penginjilan justru di awal gitu ya. Kalau nanti ini ibadah bisa diubah nggak? Bagaimana menghadapi situasi online dari offline gitu. Nah, ini dia yang saya mau maksudkan tentang persekutuan. Jadi ketika kamu merasakan feel sebagai satu tubuh Kristus gitu ya, maka ketika kita sedang berkumpul beribadah, saya memikirkan kesatuan ini yang dikarenakan Allah kepada kita lewat kematian Kristus yang kita terima gitu ya, dan kita menikmatinya dalam satu sakramen yang sama begitu. Feel ini sih menurut saya Dep yang harusnya kita bangun ya, yang harusnya kita sama-sama miliki, sehingga walaupun saya sendiri gitu ya, Debbie di mana gitu ya, aku merasa kita tetap sama-sama. Makanya itu sih memang ada satu sih, memang harus jadinya ada harga yang harus dibayar ya Dep ya, yaitu kuota kayaknya. Harga yang harus dibayar tuh kuota, maksudnya ya kita harus sama-sama buka video sih untuk menolong kita melihat respon. Ketika kita khotbah kan, kita lihat respon jemaat itu sangat menolong membangun juga gitu ya. Kemudian kita sedang bersama-sama dengan teman-teman jemaat di sana gitu, kita juga lihat respon dia gitu. Nah, itu akan sangat menolong sih. Kalau gestur yang tadi sudah saya bahas di awal itu juga sebenarnya membuat kita terlibat di dalam ibadah itu gitu. Ya, itu sih jawaban saya. Ada yang lain menambahkan atau kayaknya nggak itu deh Kak? Iya, coba atau kalian pernah ngalamin secara pribadi apa yang membuat teman-teman punya feel itu gitu? Coba ada yang sharing sehingga kita juga bisa belajar sama-sama ya. Ini Bebet ada nanya nih. Oke. Bebet ada nanya, gimana Kak konkretnya bisa mengedukasi pengurus atau jemaat untuk bisa memikirkan atau menghayati? Sorry Debbie, aku suaranya nggak jelas denger. Di chat ya? Bebet ada nanya di chat, coba lihat di chat ya. Laptopku juga delay. Ruben mungkin bisa masuk ke 4 ordo dalam ibadah tuh Ben. Di yang keberapa nih ya? Ke-20 Ben. Nah, ini Ben. Kayaknya ini menarik juga nih untuk di ini ya. Pertanyaan Bebet belum masuk ya? Boleh dibacain, Deb? Aku agak delay di laptopku nih. Dengar nggak? Dengar gua nggak? Dengar. Gimana konkretnya bisa mengedukasi pengurus atau jemaat untuk bisa memikirkan atau menghayati bahwa meski secara online kita mengalami sakramen yang sama. Gimana? Ini mungkin pertanyaannya praktis ya. Konkretnya tuh seperti apa? Kita mungkin tahu, pengurus mungkin dalam pikirannya tahu bahwa ini nih kita lagi sama-sama ibadah dengan tubuh Kristus yang lainnya. Tapi ketika nggak ngelihat kiri dan kanan kita lihat nggak ada orang gitu ya, yang ada cuma dinding, jendela gitu kali ya, atau mungkin lemari. Nah mungkin itu menyulitkan gitu. Jadi kira-kira konkretnya gimana ya untuk kita ataupun juga untuk mengedukasi, bilang ke pengurus, bilang ke jemaat, ingat loh kita ini ibadah tuh
sebenarnya lagi mengalami sakramen yang sama, yaitu bahwa kita tuh lagi sama-sama berkumpul untuk merayakan atau sebagai satu tubuh Kristus untuk bersama-sama beribadah gitu kepada Tuhan. Kira-kira kepikir nggak? Atau mungkin ada konkret yang bisa di-sharing-kan gitu, Rin? Atau teman-teman yang lain juga boleh ya kalau misalnya kepikir akan hal ini? Kalau aku sih praktisnya gini, kalau jemaat yang belum paham, maksudnya gini, biasanya sih jemaat yang sudah dewasa rohani memahami sih tubuh Kristus gitu ya. Tapi kalau mereka yang masih AKK, yang masih baru gitu, menikmati ibadah online, saya rasa juga penting sekali peranan MC ya, Dep, ya, menjelaskan bahwa gini, misalnya di awal gitu, misalnya dia shalom teman-teman gitu, kita mau beribadah. Nah, saya mau ingatkan bahwa kita ketika ibadah terpisah nih, kita sedang menikmati satu tubuh di dalam Kristus gitu. Maksudnya peranan MC menolong terus mengingatkan, itu menurut saya juga penting sih, sehingga oh iya ya, saya sadar gitu ya, kita nggak sedang sendiri, saya menikmati teman-teman di yang jauh di sana gitu. Itu peranan MC sih gitu. Terus kemudian ya penghayatan terus menerus sih gitu. Ya maksudnya kita tetap HPDT yang dijaga itu menolong kita menikmati relasi dengan Tuhan, meskipun kita sedang sedang sendirian gitu ya. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan, semakin kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati kasih juga dengan umat Tuhan gitu. Nah, kemudian kemudian kalau menurut saya sih alur ibadah yang dibuat atau susunan ibadah yang dibuat oleh jemaat, oleh MC gitu ya. Nah, ya ini gitu ya, ketika MC mengarahkan atau mempersiapkan ibadah gitu, mulai dari menghimpunkan jemaat, kemudian mulai dari, nah kalau di PMKJ ini kita nggak terlihat 4 ordo ini gitu ya, tapi ini adalah ordo yang 4 ordo dalam ibadah gereja. Jadi ada 4 hal ini berhimpun, perjamuan kudus, firman dan respon dan pengutusan. Nah, yang tadi saya bilang juga di awal, nah itu jemaat dipersiapkan mulai dari awal, dari ordo berhimpun sampai kepada firman dan respon, itu sehingga menolong mereka untuk menikmati gitu ya, baik MC sendiri, MC harus jadi orang yang pertama-tama ya menikmati ibadah supaya akhirnya itu tercermin dan dinikmati oleh jemaat. Itu sih kalau dari aku. Oke. Jadi kalau katanya Bebet dari MC berarti ya, Kak? Kayak mana? Atau ada dari teman-teman, adik-adik yang mahasiswa juga boleh, silakan sharing. Aku keinget ini sih ya, ini aku jawab, bukan jawab lah ya, aku mungkin bisa sharing ya. Aku teringat waktu aku kuliah, waktu itu belajar tentang liturgi, salah satu yang kami pelajari itu adalah kehadiran simbol. Jadi bagaimana kita bisa kalau tadi Bebet kan nanya gimana tuh bisa mengedukasi supaya jemaat tuh bisa menghayati ya kita ini dalam sedang melakukan sakramen ataupun juga dalam ibadah. Aku kok terpikir sih kehadiran atau pentingnya simbol. Jadi maksudku gini, ketika membuat PowerPoint ketimbang kita taruh gambar-gambar lucu gitu ya atau menarik, mungkin ada baiknya kita kasih gambar-gambar yang melambangkan kita lagi bersekutu bersama ya. Misalnya gambarnya mungkin bisa bukan cuma sekedar salib, tapi mungkin foto ibadah persekutuan kita zaman bahla mungkin gitu ya. Bisa seperti itu. Ini hal-hal praktis lah kalau bisa dibilang ya. Jadi kehadiran simbol mungkin juga ketika kalaupun misalnya ya kalian tidak menyalakan video misalnya, terlepas dari videonya rusak atau cam-nya rusak, mungkin bisa dibuat apa sih namanya itu, ada profile picture ya. Profile picture-nya itu mungkin yang bisa dibuat adalah profile picture-nya itu kalian kasih gambar orang lagi bersekutu nih, kayak misalnya di gambarnya Ririn gitu ya, di PPT-nya Ririn seperti inilah ya. Ini kan menyimbolkan gitu bahwa kita ini lagi bersekutu ya. Atau mungkin taruh
carilah gambar-gambar yang memang menguatkan kita terkait dengan mengingatkan kita terkait dengan oh kita ini lagi bersekutu bersama, saya ini tidak lagi sendirian tapi ada banyak orang yang juga sedang bersekutu bersama-sama dengan saya. Jadi kalau dari aku mungkin kepikirnya itu ya salah satu hal praktis teman-teman bisa kita gunakan simbol ya. Simbolnya apa ya banyak gitu kan ya, ada Alkitab, ada mungkin Halo, salib. Dep, lanjut aja. Halo. Aku nggak kedengeran di tempatku delay. Oke Rin, nggak apa-apa Rin. Jadi ada salib, ada Alkitab, ada banyak ya yang bisa menjadi simbol. Jadi kalau itu mungkin dari aku ya. Kalau teman-teman mungkin terpikir hal-hal yang lain juga boleh disharingkan ya teman-teman ya. Ya. Nah ini tadi Ririn juga udah jelasin ya 4 ordo ini. Nah kalau misalnya ngomongin masalah alur mungkin kira-kira nih Rin dari 4 ini nih berhimpun ya perjamuan, pengutusan, firman dan respon. Mana dari hal ini misalnya gitu ya, dari poin-poin atau butir-butir ibadah gereja ini, Ririn denger gua? Mana hal-hal yang dari ordo ini bisa mungkin bisa dikurangi gitu di tengah-tengah kondisi apa namanya waktu yang juga berkurang, Rin? Oh, oke. Ya teman-teman mungkin ada yang mau cerita atau sharing tentang pergumulan-pergumulannya sebagai seorang MC gitu atau sebagai seorang ibadah atau sebagai seorang Sorry ya, ada kendala nih internet. Suara kakak kedengaran nggak ya? Ririn mungkin bisa off cam. Kalau off cam bisa lebih. Aku tidak mendengar suara respon. Oke, kalau aku coba off kamera kali ya. Tapi hang juga di sini. Oke, teman-teman menunggu Oke. Ririn. Debbie chat bilang suara kita terdengar. Oke, mana yang bisa dari 4 ordo ibadah ini, mana yang bisa dikurangi begitu ya. Intinya esensinya keempat ini tetap ada gitu ya. Kalau misalnya gini, Kak, nanti kalau dikurangi apakah itu tidak menyalahi aturan begitu ya. Nah, kita lihat tadi ibadah mula-mula pun itu kan berganti. Justru dulu di awal firman Tuhan itu di awal penginjilan dan pertobatan. Nah, akhirnya itu berganti gitu ya. Melihat keadaan dulu melihat tradisi rasuli. Nah, berganti dengan kondisi pengajaran gereja yang sekarang gitu. Nah, kalau kita melihat gitu, saat teduh panggilan kalau dari 4 ordo ini tetap 4 ini bisa harus ada di dalamnya. Mungkin caranya yang berbeda begitu ya. Misalnya dari ordo berhimpun. Ordo berhimpun kalau menurut aku gitu ya, MC ketika misalnya tadi Jeremy di awal gitu kan, dengan menyapa satu-satu, halo apa kabar, begitu ya. Nah itu menggantikan dengan kita berfellowship gitu ya, menggantikan fellowship yang sering kita nyanyikan It's good to see you atau yang lain sebagainya begitu ya, lagu-lagu fellowship. Nah itu dengan kita menyapa satu dengan lainnya, khususnya MC gitu ya, saling menyapa, itu bisa menggantikan fellowship begitu ya. Nah saat teduh mungkin Halo Kak Ririn, ya. suaranya? Ya. Kalau suara kakak masih tetap kedengeran ya? Dengar. Masih dengar. Oke, sorry ya, ini tiba-tiba ada gangguan internet, kemarin-kemarin aman. Nah, kalau misalnya gitu ya saat teduh, mungkin kan ketika kita misalnya sudah buka room gitu ya dari mungkin 10 menit sebelumnya, jadi bisa teman-teman PMKJ sudah mencet atau ya chat ya juga namanya ya, mengajak jemaat untuk mempersiapkan hati saat teduh secara pribadi gitu ya, tidak perlu terpimpin kayak waktu kita offline begitu,
Sehingga ketika kita mulai ibadah, memasuki, saya nggak tahu kalau boleh saya tanya nggak, waktu masuk kalau ibadah PMKJ, biasanya gimana ya alurnya? Satu lagu dulu, langsung masuk firman, langsung masuk Bible study ya? Mungkin Emi boleh bantu jawab, Emi? Iya, sebenarnya tergantung MC juga sih Kak, tapi biasanya kalau selama online sebelum firman tuh ya bisa 1 bisa 2 Kak. Pokoknya dalam satu ibadah paling kita 1, selama 2 ini paling lagu banyak itu 3 dalam satu ibadah ya, sih. 1, 2 lagu itu lagu apa? Lagu penyembahan, firman gitu? Biasanya lagu apa? Biasanya ada penyembahan sama sambut firman Kak. Kadang kesatian gitu juga ada ya? sih, tergantung MC sih Kak. Oh gitu. Iya. Baik. Nah, kalau sebentar. Ya, jadi kalau memang begitu, itu tadi saya itu masukan saya ya. Jadi fellowship tadi di awal misalnya MC yang menyapa, benar-benar nanya apa kabar gitu. Nah, dijelaskan juga nanti open mic gitu, misalnya 1-2 orang menjawab atau ada sharing nggak, tapi nanyanya jangan dadakan gitu ya. Jadi nanyanya adalah bukan, jadi maksudnya 1-2 orang dipersiapkan, nanti lu sharing ya kondisi lu sekarang lagi ngapain gitu. Jadi dengar tetap ada fellowship. Kemudian yang kedua tadi misalnya room sudah dibuka 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya teman-teman dipersilakan saat teduh secara pribadi gitu ya. Nah, lalu tadi dibilang 1-2 lagu masuk ibadah, masuk ibadah untuk masuk fellowship. Jadi bisa satu lagu saja, tapi itu lagu yang mewakili pengakuan dosa kita masuk kepada penyembahan, karena kan gini, pengakuan dosa kita menyadari dosa kita di hadapan Tuhan karena supaya kita diperlayakan masuk hadirat Tuhan. Nah, respon jemaat yang dikuduskan gitu, yang disucikan oleh Allah gitu ya. Kalau kita melihat ke Yesaya 6 ketika Yesaya melihat kepada bait Allah yang kudus, kemudian ada malaikat, kemudian jubah Allah yang memenuhi bait suci gitu ya, bait Allah, kemudian bersama dengan malaikat surga menyatakan kudus kuduslah Allah. Nah, itu kan penyembahan. Lalu Yesaya menyatakan celakalah aku manusia berdosa gitu. Jadi respon orang yang melihat kepada kemuliaan Allah, menyadari dirinya berdosa, kemudian firman Tuhan lah yang menjadi peneguhan dosanya diampuni dan semakin menikmati relasi yang baru kepada Tuhan gitu ya. Jadi menurut saya satu lagu cari yang memang mewakili pengakuan dosa, kemudian yang ada di dalamnya juga penyembahan. Misalnya lagu bagi dia gitu, dia Yesus selamati bagiku, dia Tuhan selamatkan jiwaku. Nah, itu adalah tentang kita bersyukur untuk dosa kita yang diampuni, ada masuk ke penyembahan, bisa juga itu masuk ke dalam persiapan untuk masuk firman gitu ya. Jadi itu sudah ada ordo yang kedua gitu ya. Kemudian masuk firman gitu ya. Bagaimana suara Allah dinyatakan. Setelah suara Allah dinyatakan lewat firman, ada respon gitu ya, ada respon. Saya tidak tahu apakah persembahan tetap dijalankan nggak ya di PMKJ? Jeremy? Di PMKJ enggak Kak. Oh, berarti sudah tidak ada. Nah, ya, biasanya setelah firman ada satu lagu lagi? Ada biasanya Kak. Kayaknya. Biasanya ada ya. Nah, berarti satu lagu setelah firman, itu lagunya bicara tentang respon firman dan pengutusan. Satu lagu, misalnya lagunya kok aku jadi lupa. Ya misalnya tentang kuutus kau, atau apa sih judulnya, yang kuserahkan segenap hati dan seluruh hidupku. Nah, itu kuserahkan segenap hati kan bisa respon dia, tapi juga diutus untuk menyerahkan hidupnya melayani Tuhan gitu. Jadi 4 ordo ini tetap ada di dalam ibadah kita gitu ya. Dan mungkin bagian firman, kecuali Bible study, kalau waktu offline kan Bible study kalau nggak salah 45-60 menit ya kalau Bible study. Nah, mungkin karena sekarang orang juga sudah dengar kelamaan karena pakai mungkin headset, earphone gitu, itu sangat panas. Mungkin Bible study-nya
bisa dibagi waktunya jauh lebih panjang pembagian pasalnya gitu ya. Jadi mungkin 30 sampai 40 menit kalau memang memungkinkan gitu ya. Nah, seperti itu sih kalau masukan aku dari mana mana yang bisa dipotong, mana yang bisa dikurangi tapi tidak mengurangi esensi dari ibadah kita gitu. Atau misalnya saat teduh digabung dengan pengakuan dosa juga bisa gitu ya, tapi tanpa lagu. Nah, ketika nyanyikan lagunya, jadi misalnya ketika MC bilang sambil menunggu, bukan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk room, teman-teman yang sudah masuk room silakan mengambil waktu teduh gitu ya, silakan mempersiapkan diri untuk memulai ibadah, untuk kita bersaat teduh sampai begitu juga mungkin diingatkan 2-3 kali gitu ya, atau via chat gitu, baru nanti di awal mengajak pengakuan dosa, membacakan satu ayat, kemudian meresponi dengan mengucap syukur dosa diampuni, responi dengan satu lagu penyembahan yang juga lagu itu bisa masuk ke dalam persiapan masuk firman gitu. Jadi tetap ada 2 lagu, satu lagu di awal, satu lagu di akhir. Begitu sih dari saya. Makasih, Kak. Iya. Jadi memang ini ya. Kalau off cam bisa. Beberapa kampus katanya di awal sebelum ibadah ada yang sharing-sharing juga. Ya. Jadi mungkin bisa apa ya? Kalau bisa dibilang salah satu yang menolong kita juga untuk apa ya? Ibadah itu kan lagu ya. Berarti yang dicari itu lagu-lagu yang mungkin juga dapat digunakan kalau tadi dibilang untuk penyembahan tapi juga pengakuan dosa. Gitu ya Rin ya? Kira-kira lah ya. Sederhananya ya. Halo? Terdengar nggak ya gue? Terdengar, Kak? Iya. Apanya? Aku cuma terdengar, Kak. Aduh, aku nggak ngerti nih. Aku cuma menyimpulkan, Rin, tadi apa yang kamu ngomongin. Oke, teman-teman. Aku juga nggak bisa ngekliknya. Ya, teman-teman, sepertinya jikalau tidak ada, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau di-sharingkan, teman-teman. Mungkin satu orang ada yang mau sharing, atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mungkin tutup. Nanti minta Ririn untuk closing statement ya, Rin. Lalu kemudian berdoa, Rin. Halo, Ririn. Masih di situ nggak? Ya, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau di-sharingkan lagi? Mungkin teman-teman pengurus, entah pengurus PMKJ atau pengurus kampus yang hadir saat ini, udah kepikiran gitu ya, apa sih yang secara praktis kepikiran gitu selama ini jadi masalah, ternyata harusnya seperti ini gitu. Apa yang udah kepikiran, boleh di-sharingkan gitu. Pikir sekarang, memikirkannya nanti dalam kita akan ada lagi ya bulan depan mau nanya apa, aktifnya seperti apa 1 bulan ini 19 Desember. Oke, koneksiku kayaknya tadi keputus ya. Iya, Kak, agak keputus tadi dikit. Sorry. Iya, maksudnya gini, teman-teman tadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, belum terpikir, kan kita tanggal 19, kalau nggak salah akan ada lagi ya, Bet ya. Jeremy akan ada lagi, Jeremy? Belum diomongin, Kak, tapi usul aja mungkin tanggal 19. Oh iya, oke. Mungkin usul ya, sebagai usul, kita akan ngadain lagi tanggal 19. Kalau teman-teman mungkin ada terpikir, ngadain pertanyaan-pertanyaan yang sekarang belum terpikir, mungkin teman-teman bisa nanti di pertemuan berikutnya mempertanyakannya ya supaya kita juga bisa lebih berdiskusi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Chai ya, terkait dengan PA ya. Sorry, aku tidak mendengar jelas. Aku baca chat Jeremy. Jadi dipadatkan ya, Kak? Iya, dipadatkan. Tapi tidak mengurangi esensi, gitu ya. Oke. Gimana kalau PA?
Ada pertanyaan dari Cai, gimana kalau PA? Maksudnya tetap ibadahnya ya? Atau bentuk PA-nya? Kalau bentuk PA-nya, oh ya lagunya tadi jadikan aku batu hidupmu ya. Sorry, aku delay. Nah, aku jawab tentang alur PA. Nah, kalau alur PA rasanya sama. Kalau di PMKJ waktu ketika PA kan kalian masing-masing apa nih pindah room gitu ya? Atau ya seperti itu ya? Pindah room begitu. Ya, nah, baik. sama sih Ya, Kak. sebenarnya kalau Ya, Kak, pindah room. untuk PA. Kalau untuk PA sama aja gitu. Jadi kalian satu lagu dimulai seperti yang tadi, kemudian nanti ditutupnya di kelompok PA masing-masing. Nah, kalau itu di PMKJ. Kalau untuk di kampus bagaimana? Oke, kalau di kampus bagaimana? Beberapa kampus di awal sebelum ibadah ada yang sharing-sharing juga sih. Oke, ya gitu. Nah, kalau di kampus bagaimana? Di kampus sama gitu ya. Jadi di awal sharing begitu. Kemudian, tapi kayak kemarin saya di FISIP, bukan FISIP atau lupa keperawatan atau bagaimana gitu ya. Di UP, mereka benar-benar full seperti ibadah offline begitu ya. Mungkin karena waktunya bisa gitu. Tetapi mungkin bosen juga kali ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih sama aja ibadahnya gitu di awal, kemudian nanti ditutup ibadahnya kalau tadi untuk ibadah PMKJ biasa, ditutupnya di ibadah, di sama-sama MC-nya, kalau misalnya PA di kelompoknya PA gitu. Di kampus untuk ibadah kampus juga sama. Oke, closing statement-nya, ini udah terakhir ya? Aduh, sorry ini terganggu. Nah, oke. Closing statement-nya pokoknya intinya ibadah tetap kita mau online kita offline, kita sama-sama menikmati ibadah, kita memberi diri bersama melayani Tuhan, bersama-sama berbakti kepada Tuhan, dan ingat bahwa kita satu tubuh Kristus yang sama yang menikmati sakramen, menikmati tubuh dan darah Kristus yang kita nikmati bersama gitunya ya. Dan itu menolong kita untuk kita menghayati walaupun kita berbeda atau jauh di sana, kita tetap menikmati ibadah. Dan sebagai MC yang perlu saya ingatkan, tetap ambillah bagian peranan sebagai seorang pemimpin pujian yang membawa jemaat untuk menikmati hadirat Allah, menikmati momen yang bernilai kekal. Persiapkan dengan sebaik mungkin, doakan supaya ibadah yang kita kerjakan, lakukan menjadi ibadah yang hidup. MC harus menjadi pribadi yang pertama-tama menikmati hadirat Allah dan akhirnya bisa mengajak, mendorong, mengundang jemaat juga menikmati Allah gitu ya. Nah, saya akan tutup di dalam doa ya. Betul begitu, Debbie? Iya, Kak. Benar, Kak Ririn, benar. Iya, Oke, iya, saya tutup dalam doa ya, betul? Benar, Oke. silakan. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami dalam bengkel musik pada hari ini. Kami menyadari banyak kelemahan, khususnya hamba di dalam keterbatasan kota ataupun keterbatasan internet ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam masa pandemi ini kami sangat berjuang untuk bagaimana menikmati ibadah yang hidup, menikmati kehadirat Tuhan sebagai satu tubuh Kristus juga dengan sesama orang percaya sebagai anak-anak Tuhan dalam PMKJ ataupun teman-teman di PMK kampus. Karena itu Tuhan tolonglah biarlah Roh Kudus yang ada di hati kami menolong kami untuk boleh tetap menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus ketika kami menikmati ibadah. Biarlah juga Tuhan menolong di dalam masa-masa pandemi ini kami tetap menikmatinya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kiranya juga Tuhan tolonglah kami untuk tetap menjaga HPDT kami ya Tuhan, sehingga pelayanan kami memiliki kekuatan lewat kerohanian yang baik, karena kami tahu ya Tuhan, bukan hanya skill yang kami harus tetap kuasai, tetapi kami menjaga HPDT itu ya Tuhan, karena dengan kekuatan kerohanian itulah yang hanya Tuhan kami melibatkan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan mengubahkan jemaat yang kami layani dan juga mereka menikmati hadirat Tuhan karena Tuhan sendiri yang bekerja. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan juga teman-teman yang lainnya untuk bisa melayani Tuhan yang juga terus memimpin dan menyertai, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang juga akan memimpin. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih Ririn. Saya serahkan kepada Jeremy. Gimana Jer? Mau ngapain kita? Iya, sebenarnya udah habis sih Kak. Oke, iya. Ya teman-teman terima kasih banyak ya udah hadir. Semoga nggak kapok ya kalau kita ngadain lagi.